Selamat pagi Pak Hilman. Selamat pagi. Ketemu lagi kita Pak Hilman. Kemarin Iya, di kegiatan yang lain, sekarang kita ketemu di kegiatan yang lain lagi. Nah, hari ini saya ingin mencoba melakukan kegiatan observasi terkait dengan coaching yang akan Bapak Hilman lakukan. Kita sudah jadwalkan juga, walaupun kita bertemu hari ini, tapi jadwal itu sudah pernah kita bahas Pak ya. iya ya Pak. Nah, untuk tahap pra sebelum coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Bagaimana hari ini kondisi Bapak sehat? Alhamdulillah stabil Pak, sehat. Perasaannya senang? Senang, tak ada beban, sedikit sih beban. Ah, Ada lah ya. beban. Nah, jadi luar biasa kondisi Bapak ya. Ya, Situasinya juga baik dan bagus. Semoga nanti lancar. ya Kira-kira apa sama-sama. Pak yang mau Bapak kembangkan dari kegiatan hari ini, utamanya dalam coaching hari ini? Saya, Kompetensinya. oh ya, saya mencoba mengembangkan mendengar aktif Pak. Oh, ya, Ya, luar biasa. ya. Ya, terima kasih Pak Hilman. Semoga Sama-sama sukses Pak. hari ini. Silahkan Amin, nanti amin. melakukan Ya. coaching dengan kawan yang sudah dijadwalkan untuk coaching dengan Pak Hilman. Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ceria sekali Bapak ya. Alhamdulillah, jumpa dengan Ibu nih. Bisa ceria, bahagia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, Sehat selalu ya. diberikan kesehatan. Posisi di mana nih hari ini? Saya hari ini di sekolah Pak karena ada Iya. non-live jadi pening nih, Oh, pening. iya tahu di sekolah, maksudnya di ruang apa gitu. Saya masih di ruangan saya Pak. Oh, oke, makasih Bu. Gimana Ibu? Eh, apa beberapa hari yang lalu kita ada pembicaraan kan bahwa Mm-mm. Ibu minta bertemu dengan saya Iya dan Pak. alhamdulillah baru hari ini saya baru sempat ya Mm-mm. untuk bisa apa ngobrol-ngobrol diskusi lah. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, jadi seperti ini Pak, ini masalah pribadi saya Pak. Jadi nanti minta tolong jangan disebarluaskan Bapak. Siap Ibu, siap. Ya, jadi saya bingung Pak. Hmm. Mengikuti CPP kan kita 11 hari sampai tanggal 11 15 hari mengikuti CPP, kemudian di sekolah saya diberi tanggung jawab sebagai wakil, kemudian saya juga ikut PGRI Simpang Rimba di alhamdulillah menjadi wakil sekretaris. Jadi eh, alangkah banyaknya Pak, kayaknya kepala saya tuh mau pecah karena Oh, nggak tahu kenapa begitu ngikut CPP kok tugasnya itu semakin banyak. Tugas iya, CPP setiap hari ada, kemudian wakil dituntut kita di akhir eh, semester ada, kemudian dari PGRI ada lah. Jadi kayaknya bingung Pak, ini apa yang mau iya. dikerjakan dulu itu Pak. Oh, jadi eh, masalah yang Ibu hadapi itu terkait banyaknya pekerjaan, Bu ya. Iya Pak, betul. Banyaknya pekerjaan dan memang ya saya tahu seperti apa kesibukan Ibu. Mm-mm. Nah, jadi yang menjadi permasalahan yang sangat sangat bermasalah itu di mananya, Bu? Iya Pak, eh, saya tuh kurang tahu bagaimana memanage, mengatur waktu itu Pak. Hmm. Antara nanti kalau di sekolah itu tahu-tahu ada Bu, ada WA kan dari Ketua Hmm. PGRI, Ibu minta tolong buatkan ini, kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang saya juga masih sibuk pembekalan, kemudian tahu-tahu Monep datang, Bu, siapkan berkas ini. Aduh, kok Oh, iya. rasa-rasanya mau memanage waktu itu, memanage pekerjaan itu susah, Pak. Kalau kita langsung diberi Oke. brek begitu banyak Mm-mm. pekerjaan itu, Pak. Oh, jadi kondisi Ibu saat ini seperti itu. Iya, Pak. Saya coba memahami kondisi Ibu hari ini karena banyak pekerjaan dan memang
berikanlah pekerjaan itu kepada yang sibuk katanya kan, supaya selesai. Tapi ternyata terbebani juga kan, karena skala prioritasnya di mana, apa dulu yang tidak dikerjakan. Iya. Lalu tujuan kita berdiskusi hari ini apa kira-kira? Saya ingin Pak mencari solusi atas permasalahan tadi yang untuk memanage waktu saya membagi tugas itu biar lebih baik lagi Pak. Jadi semua pekerjaan yang diberikan itu selesai tepat waktu. Kalau bisa malah sebelum waktunya sudah saya selesaikan itu Pak. Jadi harapannya Ibu bisa memanage waktu, menskala prioritaskan mana yang Iya, harus dikerjakan. iya, Seperti itu Bu ya. iya. Itu tujuan Ibu pada kesempatan hari ini. Dengan kondisi seperti itu, efeknya kan ke anak-anak juga Bu ya. Iya Pak. Itu di anak-anak apakah terjadi masalah enggak? Iya Pak, kalau untuk anak-anak sendiri Pak, alhamdulillah. Kalau untuk tugas saya, insya Allah sebisa mungkin saya laksanakan. Kalau untuk mengajar itu harus dinomorsatukan. Tetapi Oke. di situ mungkin nanti saya masuk sebentar Pak, kemudian saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk diselesaikan, tapi jangan sampai dibawa pulang intinya itu Pak. Oke, jadi kondisi dengan demikian saya semakin tahu, semakin paham kondisi Ibu sebenarnya. Sungguhnya kalau di anak-anak, di murid tidak terabaikan gitu, tapi mungkin kita tidak bisa full hadir di situ karena ada ini Bu ya. Iya Seperti Pak. itu mungkin Bu ya. Iya. Nah, kondisi tujuan sudah Ibu sampaikan. Lalu kira-kira kalau orang lain ada di pihak Ibu itu seperti apa tuh gambarannya? Iya. Kalau saya pikir sih Pak, pernah kawan-kawan bilang ya, pening enggak sih Bu jadi ibu kayak gitu Pak kan. Yang ini pekerjaan ini sudah dilakukan, yang situ dilakukan ada lagi, kemudian belum selesai ada lagi kan. Tapi sebenarnya dulu Pak, saya sempat untuk menolak sih sebenarnya posisi saya sebagai waka itu. Tetapi karena kawan-kawan itu percaya Pak, percaya mereka dengan saya bisa bertanggung jawab atas posisi tersebut. Jadi kayaknya kalau melihat kawan-kawan sih pening juga sih Pak mereka. Apalagi iya kemarin pernah curhat mereka, Ibu ngikut CPP jadi wakaf. Enggak pening Bu, oh, kalau saya sudah pening Bu katanya kayak gitu. Jadi dirasakan juga sama kawan-kawan Bu ya, Iya, peningnya Ibu itu. Jadi pasti ya apa yang disampaikan oleh Ibu, berarti ketika orang lain ada di posisi Ibu pasti akan pening ya. iya, Ini aja dengar dari Ibu kan belum jadi posisi Ibu udah pening, apalagi udah jadi posisi Ibu mungkin iya, pingsan Bu ya. Baik. Sehingga kondisi seperti itu membuat Ibu ya tidak nyaman atau gimana kan. Itu kalau bisa diposisikan Ibu, Bu. Posisi Ibu saat itu di posisi berapa? 5 deh Pak. Iya, saya berada di posisi 5. Alasan Ibu mengambil 5 itu gimana? Iya, karena saya menikmati posisi saya selama ini meskipun nanti ada saatnya titik jenuh saya itu keluar Pak. Aduh, kok banyak sekali ya tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Kok yang lain enggak ya? Kayak itu Pak. Jadi masih di tengah-tengah posisi itu. Jadi Ibu berharap ada di posisi berapa nantinya? Yang pastinya saya pengen tidak sempurna juga sih Pak. Saya pengen paling tidak di posisi 8. Jadi saya bisa menikmati semua tupoksi saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada saya dengan hati lapang, bukan dengan berat itu Pak. Itu untuk posisi 8-nya. Oh, jadi seperti itu Bu ya, harapan Ibu di posisi 8. Itu posisi yang sudah nyaman mungkin Bu ya. Nyaman Pak. Nyaman sekali. Baik. Nah, terkait beralih dari posisi 5 ke posisi 8, rencana apa? Apa udah ada punya langkah-langkah
Langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan? Iya, Pak. Sebelumnya, sebelum Bapak coaching, saya nggak terpikir loh, Pak, apa ya langkahnya. Tapi setelah ini, saya ingin yang pastinya, Pak, saya ingin konsultasi dulu kan dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah kami sangat bijak orangnya, Pak. Jadi Ya. beliau selalu memberikan maksudnya solusi-solusi yang bagus dari bukan memberikan sih ya, menarik kayak bisa memberikan umpan gitu Pak, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Kemudian selain itu Pak, langkah berikutnya yang pastinya saya harus bisa berkolaborasi dengan rekan lainnya. Jadi apa pekerjaan yang saya lakukan itu tidak terbebani seluruhnya kepada saya. Saya akan memberikan tugas itu kepada orang-orang yang misalnya ahli Pak, lebih tahu kayak gitu di sekolah saya, rekan saya itu Pak. Dua langkah yang udah Ibu sampaikan. Yang pertama adalah komunikasi dengan kepala sekolah, meminta umpan balik. Kemudian langkah kedua berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan yang memiliki kompetensi, Bu ya. Iya Pak. Masih ada langkah lain, Bu? Biasanya kan langkah-langkah itu sampai apa spesifik mengerucut gitu. Kira-kira selain dua langkah itu, langkah apa lagi, Bu? Saya akan melihat prioritas tadi Pak, skala prioritas kira-kira yang benar-benar harus diselesaikan yang mana dulu. Gitu. Jadi harus pintar-pintar memilih pekerjaan yang harus diselesaikan segera, mana yang tidak. Jadi tidak terlalu membebani pikiran saya Pak. Skala prioritas, Bu ya. Iya. Indikator cara membedakan indikatornya itu seperti apa? Indikator ini prioritas, ini skala prioritas gitu. Iya. Ini penting, ini nggak penting. Oke Pak, Ya. kalau saya lihat sih Pak, biasanya nanti dari kepala sekolah atau ketua PGRI itu bilang, Bu segera. Nah kalau sudah bilang segera, berarti itu harus segera dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya tolong dikerjakan ya Bu, sebisa Ibu, nah itu mungkin masih prioritas yang kedua. Kemudian kita lihat juga kayak kalau misalnya kita ngikut pembekalan CPP itu kan harus ada batas waktunya, limitnya. Jadi Ya. nah, dari situlah kita lihat, oh ini yang harus perlu segera dibuat dan dikumpulkan itu, Pak. Nah, oke Bu, baik. Jadi itu langkah-langkah Ibu. Semoga langkah-langkah ini menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh Ibu. Karena ada hak-hak kita ini punya apa ya, dimiliki oleh ada orang-orang yang membutuhkan hak kita gitu kan. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan langkah-langkah strategis itu? Iya Pak, kalau bisa secepatnya Pak, karena untuk yang pembekalan CPP kan saya selesainya itu tanggal 11, jadi itu harus segera saya manage Pak. Jadi begitu tugas itu kita diberikan tugas maka harus saya selesaikan. Nah itu. Kemudian kalau yang kayak untuk Monep ini tadi juga Pak, saya harus disegerakan. Jadi minggu ini harus terselesaikan untuk aksi saya tadi. Tapi untuk yang berikutnya misalnya minta kerjasama atau kolaborasi dengan kawan itu bisa di minggu-minggu berikutnya. Oke, Bu. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini, mulai dari permasalahan, kemudian rencana Ibu dan tanggung jawab Ibu untuk melaksanakan, mengaplikasikan itu bisa segera dilaksanakan. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi bersama hari ini? Apakah menguatkan atau menjadi semakin bingung dan mumet gitu? Iya Pak, Ya, plong rasanya Pak kalau ada teman curhat tuh Pak. Jadi karena iya. selama ini Pak, jujur saya itu orangnya tertutup. Jadi punya masalah apa ya saya pendam gitu. Jadi untuk mempercayai seseorang itu kayaknya agak susah gitu. Tapi dengan Bapak bisa apa ya, saya bisa bercerita dengan Bapak itu akhirnya tadi yang buntu kan
kok susah ya untuk menyelesaikan, kapan ya, pening saya. Jadi dari situ saya bisa plong, Oke. bisa memperkuat saya apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya. Baik Ibu, mudah-mudahan bukan hanya di sini saja, tapi nanti saya akan apa ya, kita kira-kira kapan lagi nih kita berjumpa, kita refleksi dari setelah nanti Ibu melaksanakan kegiatan kira-kira. Iya Pak. Saya kan kegiatannya kan di kapan tuh Bu? Kita Ya, bisa jumpa lagi. saya menunggu Pak Hilman waktu luangnya saja. Oh, Iya, jadi nanti kalau baik, baik. misalnya Pak Hilman ada waktu luang bisa menghubungi, itu ya Pak. Oke, Atau oke, saya oke, nanti baik. WA ke Baik Bapak, Bu. Bapak Hilman. Nah, itu. Siap, siap. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saja Bu ya. Pertemuan kita hari ini, diskusi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan apa kegiatannya ataupun rencana Ibu terlaksana dan berdampak bagi Ibu itu sendiri. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mana Pak Hilman? Oh, salah ya. Ya, Oke. ya luar biasa Pak Hilman. Sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Saya lihat tadi Bapak sudah menggunakan. Nah, kita masuk pada kegiatan pasca, Pak ya. Tadi kan sudah Ya, Pak. kemudian saat coaching, kemudian hari ini kita apa namanya itu pasca coaching. Menurut Bapak, capaian yang ingin Bapak tuju di awal kegiatan pra tadi sudah tercapai belum, Pak, dalam kegiatan penguatan kompetensi banyak mendengar tadi? Kalau untuk banyak mendengarnya saya rasa sudah Pak, sudah tercapai gitu kan. Cuman Ya, saya nggak pintar memberikan apa ya, menangkap kata kunci Hoci ya, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saya kurang bisa Pak. Tapi kalau untuk sekedar mendengar mendengar gitu ya, sudah Pak. ya, luar biasa. Ya, benar seperti yang Bapak sampaikan dan katakan memang seperti itu. Kalau untuk alur tirtanya, alhamdulillah sudah terlaksana mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab. Itu sudah apa namanya? Sudah Ya, dilakukan Bapak dengan baik dengan ya. menanyakan kepada Ibu tadi, Ibu Arin tadi. Ibu Arif. Benar yang tadi Bapak katakan tadi terkait dengan banyak mendengarkan. Pak Hilman banyak mendengarkan dan Ya, kemudian juga banyak meresapi apa yang kemudian diceritakan oleh Ibu Arin. Dalam kondisi itu pertanyaan-pertanyaan Pak Hilman uh, mulai mengarah pada pertanyaan yang berbobot. Sehingga nanti perlu ditingkatkan lagi. Sehingga bisa menemukan kata kunci yang kemudian bisa menjadi pertanyaan terbuka yang bisa menggali lebih jauh diri Ibu Arin tadi seperti itu, Pak. Eh, itu saja yang kira-kira Pak, dari kegiatan yang telah dilakukan ini, kapan lagi kita akan lakukan ini nanti, Pak? lakukan apa? Kenapa, Pak? Ketawa. Ya, kita kan nanti ada kegiatan yang kapan lagi kan melakukan coachingnya. Maksudnya, mohon maaf Pak, ada sesuatu nih. Maksudnya gimana Pak? Nah, Bapak mau melakukan coaching lagi kapan? Sebagai apa nih? Kegiatan coaching hari ini nanti. Ya mungkin dalam waktu ke depan Pak, Insya Allah saya akan Iya, melakukan ini karena coaching ini bagi saya itu hal yang baru, apalagi kita hal yang baru
dan penting gitu Pak kan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan melakukan coaching lagi Pak. Iya. Jadi kita kan tahu nih skala yang kemudian ingin Bapak tingkatkan tadi kan masih ada yang Bapak ingin tingkatkan dari kegiatan yang Bapak lakukan dalam coaching tadi, terutamanya banyak mendengar, kemudian dari banyak mendengar itu bisa mengambil kata kuncinya, dari kata kunci itu kemudian bisa Bapak artikan menjadi pertanyaan berbobot, Pak ya. Nah, itu yang perlu sehingga kita melakukan coaching lagi. Nah, Ya. selain kita melakukan coaching lagi, kira-kira yang perlu Bapak lakukan untuk menguatkan apa yang belum Bapak dapatkan tadi apa kira-kira? Nah, mungkin lebih banyak ini Pak ya. Pertama mungkin banyak membaca buku-buku yang membahas tentang coaching. Di samping itu Hmm, pula mungkin berdiskusi iya, dengan orang-orang yang profesional sebagai coach gitu ya. iya, benar. Karena saya rasa peran sebagai coach itu yang menentukan keberhasilan sebuah coaching gitu Pak ya. Jadi saya Iya, mungkin akan banyak membaca dan akan banyak berdiskusi dengan profesional coach. iya, Itu Pak. luar biasa. Terima kasih Pak Hilman atas waktunya hari ini. Silahkan kembali bertugas seperti biasa. Luar biasa pertemuan hari ini banyak memberikan manfaat bagi saya. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.